Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, ngobrolin tentang habilitasi mendengar, atau mungkin teman-teman, rekan-rekan, dan semuanya mungkin lebih familiar dengan istilah auditory verbal therapy. Kita akan ngebahas tentang sinkronisasi antara orang tua dan terapis. Kita akan ngobrolin tentang gimana sih pentingnya kerjasama dan kooperasinya yang dilakukan oleh orang tua dan juga terapis. Terapis adalah pemandu, itu udah dikenal banget di kalangan kita. Pemandu orang tua. Karena terapis sesungguhnya adalah orang tua saat di rumah. Karena orang tua memiliki waktu yang jauh lebih banyak, dan inilah inti dari auditory verbal therapy yang merupakan habilitasi keluarga. Jadi, terapis memberikan contoh tentang apa saja sih yang bisa dilakukan di rumah. Ini berpijak dari kondisi anak, yang pada akhirnya disusun melalui lesson plan atau planning session, tentang rencana-rencana yang dilakukan di sesi tersebut. Nah, hal-hal ini sangat dipengaruhi oleh obrolan yang intensif antara orang tua dan terapis. Gimana orang tua menginformasikan tentang kondisi anak, baik itu kondisi mendengar, kondisi bahasa yang sudah dimiliki, kondisi perilaku, bagaimana sih perilaku anak ketika di rumah, bagaimana perilaku anak ketika dengan orang lain, bagaimana perilaku belajarnya, bagaimana perilaku-perilaku keseharian yang lain terkait kemandirian, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga perlu banget informasi dari orang tua tentang bagaimana konsentrasi anak, berapa lama konsentrasi anak, dan berapa panjang durasi yang bisa mereka lakukan ketika mendengar atau menyimak. Itu semua adalah informasi yang sangat dibutuhkan. Dari aspek anak seperti itu, dari aspek keluarga juga ada informasi yang kita butuhkan. Misalkan pola asuh yang biasanya diberikan. Ada pola asuh yang secara umum kita kenal dengan istilah awamnya adalah misalkan, selalu menuruti karena nggak tega sama anaknya. Atau ada juga nih pola asuh yang cenderung memberikan batasan yang tegas. Hari ini, nanti ini, jam ini, besok ini, targetnya ini. Nah, jadi anak-anak harus melakukan itu sesuai dengan apa yang sudah disusun oleh orang tua di rumah. Ada juga pola asuh yang misalkan, oke, ini boleh, tapi ini enggak. Kalau mau ini, benar-benar nggak boleh, walaupun memintanya tuh kayak gimana maksanya anak, pokoknya nggak boleh ya nggak boleh. Tapi kalau ini, boleh. Nah, misalkan kayak gitu. Ada juga macam-macam, beda-beda. Nah, informasi itu kita butuhin tidak hanya pola asuh antara ayah dan ibu, tapi juga bagaimana kakek nenek, kakak, adik, saudara, sepupu semuanya yang tinggal satu rumah. Nah, tapi kalau yang di luar rumah itu ya udahlah, oke, nggak apa-apa, karena kan jarang ketemu. Tapi yang dalam satu rumah ini kita butuh banget informasinya, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku anak ketika proses terapi atau proses belajar atau proses berinteraksi dengan sekelilingnya. Selain itu, tidak hanya aspek-aspek itu saja, kita butuh banget informasi tentang apa yang disukai anak, hobinya, mainan kesukaan, makanan kesukaan, apa yang nggak suka, apa yang benar-benar nggak mau dilakukan, yang bikin ngambek apa, yang bikin marah apa, kalau marah biasanya kayak gimana, misalkan kayak gitu. Bentuk marahnya kan anak beda-beda, ada yang ngambek, ada yang diem, ada yang lempar barang, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, jerit, dan seterusnya. Macam-macam informasi itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena dalam proses auditory verbal therapy yang kita latih sebenarnya tidak hanya bahasa murni. Bahasa yang sifatnya komunikasi lisan saja, tidak hanya itu. Karena apa? Karena ketika kita melatihkan bahasa atau komunikasi lisan, sebenarnya kita sedang membangun juga untuk aspek yang lain. Bicara, kognisi, kemudian sosial emosi, semuanya juga kita bangun karena itulah aspek-aspek yang dikembangkan dalam FET. Nah, proses belajar atau proses habilitasi sulit untuk berhasil jika perilaku anak belum terbentuk. Misalkan perilaku belajar, perilaku menyimak, mereka tidak terbiasa menyimak panjang, mereka terbiasa bergerak ke sana kemari tanpa menyimak, mereka tidak terbiasa duduk dalam waktu yang cukup lama, mereka tidak terbiasa mengerjakan tugas atau memberikan feedback ketika dikasih tugas, dan lain-lain sebagainya. Nah,
aspek ini tidak akan terbentuk, yang tadi kita bahas nih, aspek mendengar, bahasa, komunikasi, sosial, emosi, motorik, literasi, semuanya tidak akan terbentuk kalau mereka belum punya ini tadi, perilaku belajar, perilaku mendengar, paham aturan. Nah, mereka tidak akan bisa memenuhi itu, atau sulit terpenuhi. Jadi, inilah yang akhirnya dibutuhkan kerjasama antara terapis dan juga orang tua. Karena sebagus-bagusnya planning session, sebagus-bagusnya strategi, sebagus-bagusnya materi, sebagus-bagusnya peraga, tidak akan bisa berhasil jika tidak diulangi di rumah, tidak direview, tidak dikuatkan, tidak dimantapkan di rumah, tidak juga dilaksanakan oleh keluarga yang lain, hanya mama aja yang melaksanakan, sedangkan keluarga yang lain enggak. Atau bahkan hanya pengasuhnya saja, sedangkan keluarga inti tidak. Nah, itu juga akan sulit berkembang. Kecuali jika orang tua memiliki target lain. Ya udahlah, yang penting ini aja udah seneng kok. Nah, semua tergantung kembali lagi ke target orang tua. Jadi, ketika informasi ini utuh diterima oleh terapis, kemudian terapis juga sebaliknya memberikan informasi kepada orang tua, maka ini bisa dijalankan tidak hanya di center, melainkan di rumah. Nah, sinergisitas inilah yang akan membuat anak-anak ini berkembang lebih optimal. Nah, tidak hanya itu saja, keluarga yang hadir di sesi terapi itu sangat membantu kita, tidak hanya dari aspek informasi yang kita butuhkan, tapi juga sebagai model. Jadi ketika terapis ini memberikan pelajaran kepada anak atau bahasa kepada anak, maka orang tua atau keluarga yang hadir bisa menjadi contoh, bisa menjadi model. Sebaliknya, ketika terapis sudah selesai, ketika interaksi antara anak dan terapis ini sudah selesai, maka giliran orang tua yang praktek. Bener nggak ini cara yang saya terapkan? Bener nggak nih cara ngomongnya ke anak seperti ini? Dan seterusnya. Jadi bisa praktek sekalian ketika di sesi terapi. Karena dalam auditory verbal terapi atau habilitasi mendengar, yang belajar adalah keluarga, yang belajar adalah orang tua. Karena orang tua inilah yang nanti akan menjadi terapis ketika di rumah. Jadi, kita sebagai seorang terapis sangat butuh banget informasi yang diberikan oleh orang tua. Dan tidak hanya itu, kita juga butuh banget kerjasama dengan orang tua supaya capaian anak bisa lebih optimal sesuai target yang diinginkan. Apabila itu tidak terpenuhi, maka habilitasi tidak bisa optimal, perkembangan anak juga tidak bisa optimal, sehingga target yang kita capai juga tidak bisa optimal. Istilahnya, ketika anak memiliki usia kronologis atau usia biologis 6 tahun atau 7 tahun, usia mendengarnya ternyata 4 tahun, tapi karena tidak adanya kerjasama, tidak adanya pengulangan ketika di rumah, tidak adanya informasi yang signifikan yang diterima oleh terapis untuk menyusun target, maka usia mendengar 4 tahun dan usia kronologis 7 tahun ini tidak akan bisa kita kejar gap-nya atau kesenjangannya. Kita hanya akan pelan sekali berjalan untuk mencapai target. Sangat pelan dan sangat lamban dan sangat lama. Sehingga inilah yang membuat pada akhirnya anak terlihat tidak ada progres. Nah, padahal progres anak itu sangat bisa terlihat ketika ada kerjasama antara orang tua dan terapis. Ada feedback antara terapis dan orang tua. Jadi, dalam proses habilitasi mendengar, pentingnya habilitasi keluarga sangat-sangat menunjang keberhasilan dalam IVT.